Video pembelajaran kelas 1 SD tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku. GS Channel, sahabat belajar, bermain dan berkreasi online. Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya. Begitu juga dengan ayah bunda kalian di rumah. Apakah anak hebat sudah siap belajar? Siap ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Let's go, ayo kita bersenang-senang. Siapkan ya buku tematiknya dan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe-nya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menuliskan dan menggambarkan simbol sila keempat Pancasila dengan cara menambahkan garis, menunjukkan dan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup, menentukan nilai tempat, satuan, dan puluhan dengan bantuan benda konkret, serta menuliskan bilangan yang terdiri atas 2 angka sesuai nilai tempatnya. Hari ini kita akan belajar tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Untuk pembelajaran ke-6, kegiatan pertama kita adalah ayo berlatih. Kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Sekarang gabungkan gambar putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat. Warnai gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat. Nah, ini sudah ada gambar simbol sila keempat, yaitu kepala banteng. Nah, ini kalian hubungkan titik-titiknya ya, kemudian kalian warnai sesuai dengan simbol sila keempat. Nah, setelah itu kemudian tuliskan bunyi sila keempat di tempat berikut ini. Apa bunyinya? Siapa yang masih ingat? Iya, benar. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Ya, kata berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Nah, sekarang kita mulai dari yang gambar pertama. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena ia benar, karena kuda itu bergerak. Nah, kemudian yang kedua, aku tahu burung disebut benda hidup karena, nah ini lihat ya, burung itu bertelur karena burung berkembang biak. Ya, sekarang yang ketiga, aku tahu kucing disebut benda hidup karena, ya benar, karena kucing itu, lihat, yang dari tadinya kucing itu bayi menjadi anak-anak dan menjadi kucing yang besar. Nah, karena kucing tumbuh besar. Nah, kemudian yang keempat, aku tahu ulat disebut benda hidup karena, lihat, ulat sedang makan daun karena membutuhkan makan. Kalian sudah paham ya ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup. Nah, sekarang ayo berlatih. Lihat di sini ada Udin dan teman-temannya yang sedang bermain. Nah, permainan apa ya yang sedang mereka lakukan? Aneka permainan termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu
pun termasuk benda tak hidup. Mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu benda. Nah, ingat nilai tempat yang kemarin sudah kita pelajari ada puluhan dan ada satuan. Pertama-tama guntinglah pola dadu berikut, kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Nah, inilah polanya ya, inilah pola dadunya. Setelah itu, ini pola dadu bilangan satuan. Nah, yang berwarna biru ini, kemudian ini adalah pola dadu bilangan puluhan. Jadi ada 2 dadu yang akan kita buat. Nah, setelah membuat dadu, lakukan kegiatan berikut. 1. Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang. 2. Siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan satuan. 3. Tentukan pemain pertama yang akan menggulirkan dadu. 4. Lemparlah kedua dadu secara bersamaan. Tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Nah, inilah kolomnya. Ketika dadu dilempar, kemudian di dadu puluhan, kalian tuliskan ada berapa. Nah, misalkan dadu puluhannya menunjukkan 30, berarti tuliskan di sini 30-an. Kemudian satuannya misalkan yang muncul 4, berarti 4 satuan, maka ditulis jadi 34. Ditulis 34 dan begitu seterusnya. Nah, untuk melatih pemahamanmu, ayo kerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Dadah. Berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Lakukan selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya dan di share videonya. Dadah.